Tapi hari itu ternyata menjadi hari naas bagi Pak Atep. Ketika Pak Atep mulai mendapati kesadarannya, Pak Atep sendiri dibuat sangat terkejut ketika lidahnya yang terasa keluh tiba-tiba memanjang. Dan lidah itu bergerak sendiri, memanjang sendiri, lalu menjilati luka yang ada di tangannya. Tiba-tiba saja leher Atep serasa bergerak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam Hanya Cerita Misteri. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menceritakan secara langsung sebuah kisah yang berasal dari Pulau Kalimantan. Kisah ini dialami oleh Pak Atep, yang beliau ini adalah seorang teman dari Pak Bambang itu. Kisah Pak Atep ini terjadi waktu Pak Atep berusia sekitar 11 tahun. Waktu Pak Atep masih kecil ini, Pak Atep hobi memasang jebakan untuk mencari kancil di hutan atau hewan-hewan lain di hutan Kalimantan. Pagi itu Pak Atep bersama orang tuanya sedang memeriksa jebakan yang mereka pasang masing-masing. Tapi hari itu ternyata menjadi hari naas bagi Pak Atep, di mana jebakan yang dipasang Pak Atep itu harus melukai pergelangan tangan dari Pak Atep sendiri. Jebakan itu berupa bambu runcing ujungnya, seperti pecut gitu, dan tepat mengenai pergelangan tangan Pak Atep. Waktu Pak Atep terkena jebakan tersebut, Pak Atep langsung berteriak memanggil ayah dan ibunya. Waktu ayah dan ibu Pak Atep ini mendengar teriakan dari Pak Atep, mereka berdua lalu menghampiri dan mencari di mana keberadaan Pak Atep berada. Dan singkat cerita, Pak Atep berhasil ditolong oleh ayahnya, dan mata jebakan itu atau mata pisau jebakan itu akhirnya dicabut oleh orang tua dari Pak Atep, dan lukanya diikat menggunakan kain seadanya. Lalu dibawalah Pak Atep pulang ke rumah untuk dibawa ke sebuah puskesmas daerah. Setelah sampai di rumah dan orang tua Pak Atep melakukan rundingan keluarga, mereka sepakat untuk membawa Pak Atep ini ke
rumah sakit daerah yang jaraknya lumayan jauh waktu itu. Dan kendaraan yang dimiliki orang tua dari Pak Atep ini hanyalah perahu kecil atau sampan itu. Dan mereka harus melalui sungai yang panjang. Mau tidak mau, Pak Atep ini harus dibawa ke puskesmas daerah di daerah Sampit. Singkat cerita, dibawalah Pak Atep menggunakan perahu oleh ayahnya, ditemani oleh paman. Sudah setengah hari perjalanan, mereka bertiga ini sudah jauh dari rumahnya. Mereka terus mendayung perahu tersebut hingga setengah hari berikutnya. Paman dari Pak Atep ini meminta bergantian untuk mendayung perahunya. Singkat cerita, akhirnya paman dari Pak Atep ini memilih mendayung perahu yang mereka tumpangi itu karena tidak tega melihat kondisi Pak Atep yang semakin melemah, di mana wajah Pak Atep sendiri sudah terlihat sangat pucat dan tubuhnya dibasahi oleh keringat dingin. Jadi tubuh Pak Atep udah dingin, udah pucat wajahnya. Merasa tidak ada harapan lagi, akhirnya ayah dari Pak Atep ini memilih untuk berhenti di sebuah rakit. Jadi di daerah sana ada rakit yang terbuat dari bambu atau papan-papan kayu itu di pinggiran sungai yang digunakan untuk mencuci pakaian biasanya. Berhentilah orang tua Pak Atep dan paman Pak Atep di pinggir rakit tersebut. Orang tua dari Pak Atep ini sudah pasrah karena kondisi Pak Atep sudah sangat lemah, wajahnya pucat karena kehabisan darah tentunya, karena di pergelangan tangan sini yang terkena mata jebakan yang dipasangnya tadi. Sudah pasrah, kedua orang tua Pak Atep ini sudah pasrah, pamannya juga sudah pasrah. Awalnya mereka ingin membawa Pak Atep kembali pulang. Beruntungnya pada saat orang tua Pak Atep hendak memutar perahu, tiba-tiba muncul seorang kakek tua, di mana kakek ini tidak tega melihat kondisi Atep yang sangat lemah. Lalu kakek tua itu mengatakan kepada orang tua Pak Atep ini, jika kalian percaya kepada saya, maka anak ini akan selamat. Begitu kata kakek tua itu. Jika anak itu mau selamat, cepat bawa ke rumah saya. Karena tidak mempunyai pilihan lain, tidak ada pilihan. Akhirnya ayah dari Pak Atep dan juga paman dari Pak Atep ini merangkatkan kembali perahu mereka di rakit bambu tersebut, lalu membawa tubuh Pak Atep ke rumah kakek tua yang menawarkan pengobatan kepada Pak Atep. Di sini awalnya ayah dari Pak Atep ini merasa ragu karena kondisi Pak Atep ini sudah tidak mungkin lagi untuk dapat disembuhkan atau ditolong. Tapi kakek tua itu meyakinkan bahwasanya Atep masih bisa untuk ditolong. Sesampainya di rumah kakek itu, ayah dari Pak Atep ini diminta untuk menaruh tubuh Pak Atep di belakang rumah kakek tersebut. Menjelang langit gelap, kakek tua itu keluar membawa botol kecil yang isinya minyak. Tanpa memberitahu minyak
minyak apa. Lalu kakek tersebut meneteskan sedikit minyak ke mulut Pak Atep. Pada saat itu Pak Atep mengaku tidak sadarkan diri, dan Pak Atep tahu dengan kejadian itu karena diceritakan oleh ayahnya. Singkat cerita, setelah ditetes si minyak, kakek tua itu mengajak ayah dari Pak Atep dan juga pamannya untuk berbincang di depan, di teras, di beranda rumah kakek tua tersebut. Setelah langit gelap dan bintang mulai bermunculan, barulah di sini Pak Atep mulai mendapati lagi kesadaran. Ketika Pak Atep mulai mendapati kesadarannya, Pak Atep sendiri dibuat sangat terkejut ketika lidahnya yang terasa keluh tiba-tiba memanjang. Lidah Pak Atep tiba-tiba menjulur panjang ke bawah sampai lidah tersebut bisa menjilati luka yang terdapat di pergelangan tangan Pak Atep. Menurut Pak Atep, waktu lidahnya menjulur itu tangan Pak Atep tetap lurus, posisi lurus seperti orang tidur pada umumnya, dan lidah itu bergerak sendiri, memanjang sendiri, lalu menjilati luka yang ada di tangannya. Tidak berselang lama, lidah Pak Atep kembali ke ukuran semula, kembali normal lagi, dan luka yang ada di pergelangan tangan Pak Atep pun menutup sempurna seperti tidak pernah terkena luka di bagian pergelangan tangan tersebut. Hilang. Pak Atep pun langsung terbangun. Nah, di situ Pak Atep kembali dibuat terkejut ketika beliau merasa indera penglihatan, indera pendengaran, serta indera penciumannya berubah lebih tajam. Pak Atep bisa melihat dengan jelas dalam kegelapan malam waktu itu. Pendengarannya juga sangat tajam, begitu juga dengan penciuman dari beliau. Nah, karena Pak Atep mendengar suara ayah dan pamannya yang tidak jauh dari tempatnya berada, Pak Atep segera bangkit lalu berjalan ke arah depan rumah kakek tersebut. Nah, orang tua dari Pak Atep ini sangat senang sekali mendapati anaknya bisa kembali pulih, tidak ada luka apapun, dan normal. Singkat cerita, Atep, ayahnya dan pamannya ini pulang. Setelah beberapa hari barulah Atep kembali merasakan gelisah ketika malam tiba. Kegelisahan Atep itu terjadi ketika Atep berada di kerumunan orang. Jadi Atep itu gelisah kalau berada di sekitaran orang banyak, karena tidak kuat menahan dorongan di hatinya. Atep pun lalu mencari tempat tenang di dalam hutan. Nah, hutan ini kan berbatasan dengan perkebunan yang ditanami oleh warga desa setempat. Jadi setelah melewati perkebunan baru memasuki hutan. Dan di situ pun Atep seperti ada yang mengarahkan untuk mencari tempat di tengah hutan tersebut. Jadi Atep memilih tempat tertutup di antara semak-semak dan ada tempat untuk bersandar.
Setelah mendapatkan tempat, Atep masuk ke rimbunan semak-semak yang terdapat sebuah pohon besar. Ketika Atep masuk di situ, Atep lalu bersandar di sebuah pohon besar yang ada di antara rimbunya semak-semak. Dan ketika Atep menyandarkan tubuhnya di pohon tersebut, tiba-tiba saja leher Atep serasa bergerak sendiri seperti berkedut gitu, lalu tiba-tiba memanjang, dan Atep dibuat sangat terkejut ketika bagian kepalanya mulai jauh terbang di atas tubuhnya. Dan di saat itulah untuk pertama kalinya Atep berubah menjadi kuyang atau hantimang. Menurut kepercayaan warga setempat disebut juga kuyang atau hantimang. Pada saat perubahan pertamanya Atep itu, dia merasa lapar, haus, ya layaknya kuyang-kuyang pada bumi. Nah, di situ Atep masih ingat, Atep masih normal, masih berpikiran normal. Hanya yang dia tidak bisa tahan itu hasrat untuk mencari makan. Karena seperti kita ketahui bahwasannya kuyang itu ya, meminum darah, memakan daging manusia atau hewan atau jenazah atau jasad manusia. Menurut pengakuan Pak Atep, selama beliau menjadi kuyang, yang kebanyakan yang dicari adalah orang yang baru meninggal karena sakit, terutama ibu-ibu yang baru meninggal sehabis melahirkan. Menurut Pak Atep juga bahwasanya rasa dari daging manusia itu bermacam-macam. Yang rasa, ada yang bagian tertentu yang rasanya buah, ada yang bagian tertentu rasanya daging, dan darahnya itu menurut beliau rasanya seperti anggur, seperti minuman keras ya, minuman yang beralkohol. Pada saat itu Pak Atep ya menikmati selama beliau menjadi kuyang, tapi beliau itu berburu di luar daerah tempat tinggal. Karena setiap beliau mendapatkan dorongan atau hasrat untuk berburu, beliau langsung pergi ke dalam hutan dan mencari tempat persembunyian yang aman. Entah sudah berapa kali Pak Atep berburu jenazah yang baru meninggal, itu Pak Atep lupa untuk berapa kalinya itu dia sudah tidak mengingatnya. Dan yang jelas bukan hanya Pak Atep yang menjadi kuyang, karena ketika Pak Atep berubah menjadi kuyang dan berburu makanan, beliau harus bersaing dengan kuyang-kuyang lainnya juga. Dan persaingan tersebut juga rawan untuk diketahui. Ketika para kuyang berkelahi, ada warga yang mengetahui, itu sangat berbahaya. Jadi selain bersaing antara sesama kuyang, yang harus diwaspadai adalah warga atau orang-orang yang memiliki kemampuan lebih, karena ada yang sudah berjaga untuk
mengusir kuyang untuk mencegah kuyang. Dia sudah menyiapkan air ramuan untuk biasanya disiramkan ke kuyang, ke arah wajah kuyang. Karena kalau wajahnya sudah tersiram, menurut Pak Atep itu rasanya perih, pedih, panas, jadi tidak bisa terbang jauh, lalu bisa ditangkap. Ada beberapa kejadian sesama kuyang itu pernah tertangkap. Jadi resikonya di sana itu ketika tahu bahwa salah satu anggota keluarganya ada yang menjadi kuyang, maka keluarga tersebut akan diusir keluar dari desa tempat tinggal. Tapi hal itu tidak terjadi pada Pak Atep. Dan di hari terakhir Pak Atep menjadi kuyang, waktu itu menurut cerita yang saya dapat dari Pak Bambang juga, bahwasanya Pak Atep ini mengetahui jika pamannya yang berada jauh dari tempat tinggalnya itu sedang sekarat. Jadi ketika Atep berubah menjadi kuyang, beliau langsung melesat menuju ke rumah pamannya tersebut. Dan ternyata di rumah pamannya itu sudah banyak menunggu kuyang untuk menikmati tubuh dari pamannya tersebut. Jadi kedatangan Atep ke rumah pamannya, ke rumah pamannya itu bukan untuk memangsa tubuh pamannya, tapi untuk mengusir para kuyang-kuyang yang berniat untuk menyantap tubuh dari adik dari ayah Pak Atep ini. Jadi sebisa mungkin Pak Atep dengan kondisi menjadi kuyang membuat kegaduhan sehingga keluarga sadar akan adanya ancaman dari banyaknya kuyang di malam itu. Setelah keluarganya menyadari bahwa di rumahnya sudah banyak terdapat kuyang, barulah Pak Atep pulang atau pergi mencari masakan. Dan keesokan harinya Pak Atep menceritakan kepada ayahnya bahwa paman yang berada di daerah lain sudah meninggal. Ayah Pak Atep ini terkejut, kok bisa tahu, dari mana Atep bisa tahu nih kalau pamannya ini meninggal. Setelah mengingat-ingat kembali, ayah dari Pak Atep ini mulai curiga kepada Pak Atep. Ya, Pak Atep ini sudah bisa berubah wujud menjadi seorang kuyang pengguna ilmu hitam. Singkat cerita, pada suatu malam ketika Pak Atep berhasrat lagi ingin mencari santapannya, beliau lari ke dalam hutan, dan di situ ayah dari Pak Atep langsung menyusulnya. Nah, barulah di situ ayah Pak Atep ini tahu bahwa anaknya benar-benar sudah menjadi seorang kuyang atau penganut ilmu hitam. Karena tidak ingin anaknya celaka, keesokan harinya ayah dari Pak Atep ini kembali lagi menemui kakek tua yang dulu menyembuhkan Pak Atep ini, memberitahu bahwa Pak Atep sudah bisa berubah menjadi kuyang. Dan kakek tua tersebut mengakui bahwa memang ada efek dari minyak yang diberikan oleh kakek tersebut. Dan ternyata minyak yang diberikan oleh kakek tersebut untuk mengobati luka di pergelangan tangan Atep tadi adalah minyak bintang asli dari Kalimantan.
kakek tersebut mengatakan bahwa Atep akan menjadi kuyang hanya selama 3 tahun, dan itu pun bisa dinetralisir dengan menggunakan air tuba. Setelah mendapatkan informasi dari kakek tua tersebut, ayah dari Pak Atep kembali pulang dan mengatakan hal itu kepada istrinya. Setelah mereka sepakat, lalu makanan dari Pak Atep ini dicampurlah dengan air tuba. Dan setelah memakan makanan yang dicampur dengan air tuba tadi, Pak Atep lalu memuntahkan semua apa yang dia makan, hingga muntahannya tersebut, kotoran yang keluar dari dalam perutnya tersebut, terdapat ulat-ulat yang berhingga besar seperti kayak belatung. Itu terjadi bukan hanya sehari 2 hari, bisa hampir 1 bulan lebih Pak Atep tidak mengkonsumsi makanan apa-apa. Pak Atep hanya minum air putih selama 1 bulan lebih. Dan selama 1 bulan itu Pak Atep terus memuntahkan kotoran-kotoran, gumpalan darah hitam sampai belatung, ulat, semua yang ada di dalam perutnya dikeluarkan melalui muntahan tersebut. Hingga akhirnya di hari terakhir Pak Atep mengalami muntah tersebut, Pak Atep mengeluarkan gumpalan darah yang cukup besar, dan itu menjadi berakhirnya dari efek kuyang, efek pemberian minyak bintang yang mengubah Pak Atep bisa menjadi kuyang. Karena tubuhnya sudah habis kurus kering, Pak Atep pun sembuh dan normal lagi seperti sedia kala. Lukanya tetap sembuh, dan Pak Atep sendiri sudah tidak lagi bisa menjadi seorang kuyang atau hantin. Tapi Pak Atep tetap memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah penglihatannya yang tajam, pendengaran, dan juga penciumannya yang tajam. Itu salah satu keunikan dari cerita yang saya ceritakan langsung pada kesempatan kali ini. Cerita ini sudah saya tulis dan dibawakan di channel Ilo Extreme, karena cerita ini berasal dari salah satu subscriber dari channel Bang Ilo. Di sini saya hanya memberikan kisah atau hiburan semata, tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan seseorang atau daerah tertentu. Semoga teman-teman semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan yang akan hadir dalam channel Hanya Cerita Misteri. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.